Wih, wah. Oh ini bekas longsorannya kayak gini teman-teman. Yang Desember kemarin 2025. Wah, rata coy semua orang. Wah, banyak kayu lagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tepatnya kita berada di Kota Bukit Tinggi di penginapan Aur Kuning Hostel. Badan sudah segar kembali dan siap untuk melanjutkan perjalanan hari ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita review dulu untuk kamarnya. Ini ada selimut, ada 2 bantal, kipas angin teman-teman bisa hidup tuh seperti itu teman-teman. Matiin aja deh. Ini ada hanger gantungan baju, terus di bawahnya juga ada tempat sajadah. Ini buat alat-alat sholat, buat tempat taruh. Ada gantungan handuk, terus ini jendela. Kalau untuk kamar mandinya itu sharing teman-teman. Jadi kita mandinya sharing, pakai shower juga ada, pakai shower, ada toiletnya juga. Dia ada air panasnya juga, ada sabun sama sampo juga gitu teman-teman. Jadi lengkap sekali lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau budget yang murah, datang ke Aur Kuning Hostel. Nah untuk harganya itu udah termasuk pajak teman-teman. Saya dapat harga di 120.000 untuk berdua yang tipe kamar yang kayak gini. Dan ini di lantai 3 gitu loh teman-teman. Kita udah packing, kita lanjut lagi untuk perjalanan kita. Lewat kanan. Wih, masih gelap coy. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 5:30. Kita keluar dari penginapan. Gila, sepi banget jam 5:30. Di sini jam 5:30 matahari belum muncul coy. Di sini munculnya tuh jam 6:30. Baru muncul, 6:30 baru muncul. Iya, 6:30 baru muncul teman-teman. Jadi masih gelap sekali. Terima kasih untuk Aur Kuning Hostel. Boleh menginap 1 malam. Bukan 1 malam teman-teman. Saya extend di sini 2 hari ya. Jadi 2 malam. Bukan 1 malam. Mantap sekali teman-teman. Wow, untuk pagi hari ini dingin sekali coy di Bukit Tinggi ya. Dingin ya? Asik banget coy. Serius. Ini saya belum pakai sarung tangan, nanti aja kalau udah matahari terbit baru kita pakai sarung tangan teman-teman. Kita lanjutkan aja untuk perjalanan kita teman-teman untuk pagi hari ini. Sebelum kita review estimasinya, kita keliling kota sebentar teman-teman. Nih, lihat di sebelah kanan ada Pertamina. Aduh, maaf. Saya udah isi full tank teman-teman kemarin. Ini full tank pakai Pertamax soalnya petalitnya habis. Saya nggak tahu nih kenapa habis mulu nih petalitnya. Moga-moga stoknya masih ada. Wish, bakso tulang beludak. Ini bukannya yang kemarin ya, yang kita mau makan ya? Hah? Nggak jadi ya kita makan ya, karena udah kenyang teman-teman. Kemarin makan malamnya, kemarin kita makan nasi ampera aja sih teman-teman. Nasi ampera sama pisang madu. Enak-enak teman-teman, di makanan di Bukit Tinggi ini terlalu enak-enak sih. Jadi aduh, mantep banget lah kalau kulineran ke Bukit Tinggi mah. Apa makanannya sedap-sedap ya, mantap-mantap semua pokoknya. Kalau ke Bukit Tinggi mah memang kulineran itu wajib teman-teman. Ini di sini mah semuanya ada teman-teman. Kulineran ada ya kan, jalan-jalan mau keliling apa juga ada teman-teman di sini. Nggak habis-habis di sini. Dingin banget teman-teman di sini. Sering kabut juga pagi-pagi di sini. Terus ini sekarang jam 5:30 tapi masih gelap banget coy. Mungkin karena bagian barat banget ya. Jadi kalau Jakarta kan memang dia agak-agak ke tengah gitu loh. Wah, itu ada drone tuh di atas. Oh, tuh ada yang pakai drone tuh. Oh, dia ngedronein masjid coy.
Keren coy masjidnya. Megah banget ya masjidnya ya. Terlalu keren. Udah estimasi langsung 9 jam 5 menit teman-teman dari Bukit Tinggi menuju ke Sibolga sekitar 374 km. Sekarang sudah jam 5:43 pagi hari ini. Perkiraan nyampe kalau di peta bilangnya jam 3 sore, tapi nggak tahu lah bener-bener jam 3 sore apa jam 6 nih. Biasa mah molor sampai jam 6. Biasa molor 3 jam tiba-tiba biasanya teman-teman. Tapi ya kita coba lihat aja ya, kalau emang bisa sampai jam 3 sore lebih bagus juga sih. Jadi istirahatnya lebih pol lagi ya kan, lebih banyak. Terus kita juga sampai di pelabuhan nggak was-was banget lah. Nah, untuk tiket kapalnya teman-teman saya udah beli via trip.ferizi. Jadi pakai Ferizi, tapi Ferizi yang bukan aplikasi tapi yang website teman-teman, karena itu emang khusus buat hampir semua ferry di Indonesia teman-teman. Kalau pakai aplikasi hanya terkhusus dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera dan ke Pulau Bali gitu teman-teman. Sedangkan kalau sisanya itu pakainya trip.ferizi.com.co.id atau .com gitu ya. Nah, nanti saya coba tampilin layarnya. Bagus sih, untuk websitenya juga masih lancar jaya. Cuma yang jadi masalah tuh kadang-kadang jamnya itu kadang ada, kadang enggak gitu ya. Dinginnya ya luar biasa coy. Ini udah masuk dalam hutan-hutan teman-teman. Untungnya saya udah isi full tank ya untuk bensin hari ini. Kita langsung gaspol aja teman-teman. Tuh perjalanan kita pagi hari ini, gila kabutnya tebal coy. Oke, gas. Mulai biru-biru teman-teman langitnya. Nih mataharinya mulai muncul nih jam segini. Tapi kalau emang lewat-lewat kabut kayak gini teman-teman, bagusnya itu lampunya warna kuning, katanya begitu. Tapi saya nggak pernah nyoba sih, saya nggak punya lampu kuning, ini lampunya putih. Katanya kalau kuning tuh lebih bisa dilihat di jalan gitu, bisa tembus kabut gitu ya. Sedangkan kalau putih tuh warnanya sama kayak kabut kan, warna putih juga kan. Jadi kayak nggak terlalu ngaruh gitu loh, nggak terlalu kelihatan. Tapi zaman sekarang mah mobil udah lampunya warna putih teman-teman, udah nggak warna kuning lagi tuh. Itu kan masih warna kuning, tapi itu kuningnya bagus itu. Itu kuningnya kuning ini nih, kuning yang emang kayak laser gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang ini nih, yang ini kan kuning emang kuning lampu bohlam gitu ya. Kalau itu kuningnya bagus tuh. Saya ada ngobrol-ngobrol teman-teman sama bapak-bapak di hostel tadi, di Aur Kuning Hostel. Dia itu dari Bengkulu teman-teman, ya kan. Rumah istrinya di Pasaman, bapaknya orang di Sumatera Utara tadi. Namanya Kisaran ya, baru ingat saya namanya Kisaran. Nah, dia itu lewat lintas barat ya kan. Nah, dari Padang dia menuju ke Bukit Tinggi. Nah, saya tanya kan, terakhir kan emang saya ingatnya tuh jalur mana itu kena longsoran juga ya, yang Padang Panjang atau di mana gitu ya. Nah, jadi saya tanya tadi bisa lewat gak katanya. Dia bilang bisa kok, udah bisa katanya. Udah nggak lumpur-lumpur lagi jalannya, udah aspal lagi gitu jalannya gitu ya. Jadi ya teman-teman mungkin yang masih takut ke Sumatera gitu ya, kayaknya harusnya yang dari Padang ke Bukit Tinggi udah aman ya. Itu udah aman karena bapaknya udah lewat juga, sudah aman tuh perjalanannya. Nah, kita kali ini ke Sibolga. Kan Sibolga tuh yang pertama kali yang kena ini teman-teman. Jadi sebelum Padang, sebelum Aceh, yang kena tuh Sibolga dulu nih, yang longsoran teman-teman, longsoran ke air laut tuh sampai bawa-bawa kayu. Nah, dari Sibolga baru lanjut ke daerah-daerah lain gitu kan. Nah, kita mau update dulu nih, mau lihat Sibolga keadaannya gimana sih, karena terakhir itu jalur dari Sibolga menuju ke Tarutung ya kalau nggak salah ya, itu terputus teman-teman karena ya banjir itulah. Masalahnya ini masih gelap loh, ini jam 6:04 teman-teman, tapi masih gelap banget ya. Tuh, mataharinya belum muncul, udah lubang. Jauh juga ya ternyata dalam hutannya teman-teman. Iya masih jauh nih, 53 kilo kayaknya. Dalam hutan begini nih. Untungnya udah isi full kan. Wih, lihat awannya tuh, mantap banget coy. Wow tuh. Kita ngekor ini teman-teman, ngekor ini mobil apa nih, L300 ya. Bawa barang banyak banget ya.
sekali coy di sini. Terus tadi pagi teman-teman saya bangunnya kan jam-jam 3 gitu ya. Ruang tidur sih sebenarnya karena saya tidurnya cuma jam 9, dari jam 9 sampai jam 3 doang, jadi cuma 6 jam. Udah itu saya mau ini teman-teman. Wah, begini sering kencing teman-teman. Kacau. Di musola nih ya. Tuh di musola ada toilet tuh. Nah, ini namanya surau teman-teman. Nih, kecil. Ya kan? Ini kita di tikungan jalan lintas. Perjalanan kita masih lumayan jauh teman-teman. Aduh, 8 jam 10 menit lagi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Terima kasih surau. Jadi surau itu teman-teman, dia itu kayak musola, cuma lebih kecil lagi daripada musola. Tuh kecil banget tadi kan. Hati-hati, banyak tikungan tajam, daerah rawan kecelakaan. Oke, siap. Dingin banget coy. Pelan-pelan. Oke, ternyata orang-orang sini banyak pelihara anjing ya. Banyak tanah longsor juga teman-teman di sini. Jadi namanya daerah pegunungan ya. Nih tuh kayak gitu. Serem. Banyak tanah longsor, hati-hati teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tinggalnya pegunungan ya, itu harus selalu waspada. Dingin sih dingin, bagus sih bagus, cuma bahaya. Iya kan, bahayanya tuh tanah longsor lah atau gunung meletus lah. Ini kan daerah cincin api teman-teman, daerah pegunungan di sini. Gila teman-teman, masih dingin di sini coy. Tuh kabutnya masih tebal coy. Tak kira udah kelar ya, ternyata belum. Gila, kabutnya masih tebal. Aku pikir udah turun dari bukit tinggi teman-teman, udah agak hangat gitu ya. Wah, tambah dingin coy. Ini benar-benar hutan lindung teman-teman. Sebelah kiri kanan nih hutan banget ya, hutan hujan gitu. Gila, masih asli banget di sini pemandangannya. Tuh, hutannya masih bagus banget teman-teman. Kolam renang, coy, ada kolam renang. Jangan buang sampah di sekitaran bangunan ini. Oh, ada kolam renang. Belokannya, buset, kiri kanan ya kan. Wis, selamat datang teman-teman di Pasaman. Wih, masuk Pasaman coy. Vegetasi teman-teman berubah ya kan. Wih, pinggir-pinggir sungai, sebelahnya langsung sawah. Cakepnya. Sampai di sini teman-teman, kita di daerah namanya Jorong Tambiang. Wih, gila. Hati-hati teman-teman, kacau men. Karena lihat daerah mana jadi nggak kelihatan nih. Harus lihat depan coy. Nggak boleh, udah nggak boleh lagi lihat ini, bahaya banget coy. Terus teman-teman, itu yang tadi tuh yang bus itu sama-sama belokan kayak gini ya kan. Cuma sayanya terlalu fokus cari ke kiri lihat alamat. Lain kali kalau mau lihat alamat nggak boleh teman-teman pas belokan kayaknya. Udah nggak boleh lagi. Mau lihat alamat harus lurus ya, pandangan harus lurus ke depan baru boleh lihat alamat gitu ya. Nggak boleh kayak gitu, bahaya banget coy. Nggak boleh lagi lihat alamat, salah saya sih. Mohon maaf teman-teman semua. So fokus di alamat, jadi saya nggak lihat ke depan kan. Tahu-tahu ada bus, gila gede banget busnya. Penyambungan 169 km, Padang Sidempuan 234, Tarutung 337 coy, masih jauh. Kita tuh setara kayak ke Tarutung teman-teman nih, 321 km. Buset, masih jauh coy. Penyambungan 163, berarti 4 jam lagi lah ya. Wuis. Wah, pagi-pagi baru mulai udah ini aja ya, senam jantung teman-teman di lintas Sumatera nih. Memang lintas Sumatera nih senam jantung nih lebih tinggi teman-teman daripada pulau lain nih. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera nih senam jantungnya paling gila. Karena yang bawa kendaraan gila-gila semua. Luar biasa coy. Katulistiwa coy. Wah, ini rumah adatnya nih. Sini lebih bagus kayaknya foto. Sini deh. Lanjut lagi teman-teman. Dari mana ya? Oh, dari situ.
Tugu Katulistiwa, Sumatera Barat. Lagian nggak ada tulisannya, jadi kagak tahu itu kalau Tugu itu Tugu Katulistiwa, coy. Coy, kalau ada tulisannya, ya kan, lambang ekuator gitu kan, baru tahu kalau itu Katulistiwa. Kalau nggak tahu, coy. Dulu saya lewat juga kan, tapi lewatin aja itu kan. Saya juga bingung apa kayak apaan tuh, bola dunia doang gitu. Asli teman-teman, dingin banget. Ini, kita masuk ke dalam hutan lagi teman-teman. Wah, asli dingin banget coy. Bisa sedingin ini teman-teman. Gak tahu ini berapa derajat ya. Apa karena pakai motor ya? Cuma motor kan anginnya langsung ini kena badan, kena muka kan. Gerimis teman-teman. Udah mulai agak kenceng, tapi coba kita terobos dulu. Mana tahu tidak hujan lagi nanti depan. Wow. Ini serius, sampai sekarang masih dingin teman-teman. Kacau. Tambah dingin malahan. Saya aja menggigil nih. Segitu ya. Nah, ada peta shop nih. Emang kalau lintas barat teman-teman, lintas barat Sumatera itu lebih apa ya, untuk SPBU tuh lebih jarang ada teman-teman daripada lintas timur. Lintas timur kan emang selalu jalan dikit ada ya kan, lintas tengah juga jalan dikit ada. Lintas barat nih jarang banget ada pom bensin. Banyak kan di sini peta shop, enceran ya kan. Karena emang dari tadi yang pas kita lewat sini teman-teman, lintas barat Sumatera ini untuk mobil truk yang gede-gede tuh dikit banget, nggak ada malahan ya kan. Malahan mobil truknya kecil-kecil. Wah, memang hari ini cuacanya kurang mendukung ya teman-teman, kurang bagus. Hujan lebat gak sih? Pakai aja ya? Hah? Oke teman-teman, lanjut lagi. Tuh ada pom bensin ternyata. Masih banyak sih bensin. Ya aja lah. Rame banget ya. Sekarang jam 8 teman-teman, lewat 3. 7 jam 15 menit lagi nyampe di Sibolga. Penyebab batuk tuh banyak macam teman-teman. Ada yang virus, bakteri ya, sama asam lambung. Nah ini kayaknya yang asam lambung, tapi kan jarang banget ya yang asam lambung buat jadi batuk ya. Ini baru nih kayaknya nih. Nggak sembuh-sembuh soalnya udah minum obat apa juga nggak sembuh kan. Banyak makan gorengan sih, gorengan, santan ya kan. Jadinya batuknya nggak berhenti-berhenti tuh. Seru banget teman-teman untuk perjalanan kita kali ini teman-teman. Jalannya lika-liku kiri kanan ya kan. Kalau teman-teman bisa lihat untuk aspalnya juga besar banget teman-teman, untuk jalanannya lebar ya kan, garis kuning masih jelas banget garis kuningnya. Terus kiri kanan juga teman bisa lihat vegetasinya banyak kan, ada pohon pinang, ada pohon kelapa ya kan. Pohon sawit sih sampai di sini belum ada kelihatan sama sekali ya. Banyak kan hutan-hutan lindung kayak gini teman-teman. Iya, banyak jagung di sini tuh, perkebunan jagung teman-teman tuh sebelah kiri. Wih, udah yang warna kuning-kuning begini. Ini udah siap panen kali ya? Apa iya baru selesai panen kali ya warna kuning-kuning begini. Ya vegetasinya ya banyak kan sayur-sayuran sih teman-teman di sini. Rumah-rumah warga ya kan, ada yang buka toko. Tapi di sini kalau dipikir-pikir ya, apotek kagak ada loh. Jadi kalau misalnya sakit atau apa, di sini bingung juga ya mau minum obat apa atau mau berobat gimana caranya juga bingung ya. Dokter juga dari tadi ada beberapa ada, tapi ada juga yang satu kampung itu nggak ada teman-teman. Nih kayak gini nih nggak ada. Untuk woodsnya teman-teman, untuk permennya belum ketemu nih. Jadi kita masih lanjut aja teman-teman. Dari sini sih katanya sisa 6 jam 50 menit ya, 7 jam. Molor 1 jam lagi. Dan sudah saya bilang pasti bakal molor-molor terus ini coy. Moga-moga nggak nyampe malam banget. Moga di depan nggak hujan ya teman-teman. Walaupun depan abu-abu begitu. Berharap sih nggak hujan ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk perjalanan kita. Kita bentar lagi mau masuk ke dalam hutan-hutan lagi teman-teman. Ini bensin sisa 3. Nanti kita isi bensin di kota Nopan aja teman-teman. Ini saya langsung tembak ke SPBU.
di Kota Nopan itu sekitar 1 jam 32 menit lagi dari sini, sekitar 58 km. Jam 11 lah nyampe sana, karena sekarang udah jam setengah 10 pagi hari ini teman-teman. Dan untuk pagi hari ini teman-teman, jam setengah 10 penampakan di Pasaman. Ini Pasamannya daerah apa ya namanya, Serasi ya. Daerah Serasi nih, Pasaman Serasi ya, Riau Selatan. Walaupun ini belum masuk Sumatera Utara, tapi Sumatera Barat tuh emang udah peralihan ke Sumatera Utara teman-teman, di daerah Pasaman sini. Jadi bentornya di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu motornya di sebelah kanan teman-teman. Motornya sebelah kanan ya kan, kayak posisi mobil. Penumpangnya sebelah kiri. Nah itu dia kadang-kadang ada penutupnya ya kan. Seringnya ada penutupnya teman-teman, kayak kaca ya kan, biar nanti kalau hujan nggak kena hujan. Terbuat dari apa namanya, atapnya tuh biasanya terbuat dari ini sih, kayak kulit motor gitu loh, kulit jok motor teman-teman. Dan kalau misalnya motornya sebelah kanan, ya penglihatan juga harus besar sih teman-teman, karena kan yang sebelah kiri nggak kelihatan kan. Jadi mau nggak mau yang sebelah kiri itu kayaknya harus dipasang spion kayaknya. Gila ya, pom bensin di sini tuh rame-rame semua teman-teman, gila. Oke teman-teman, kita bentar lagi masuk ke Sumatera Utara, Sumut. Nah itu dia, lewat saja. Selamat datang di Kabupaten Mandailing Natal ya. Tetap di lajur kiri ya, Mandailing Natal. Nah udah masuk Sumatera Utara, udah nggak kelihatan rumah gadang teman-teman. Jadi rumah-rumah biasa-biasa aja ini yang kita lihat. Ush, Panyabungan 76 km, Padang Sidempuan 142, Tarutung 242. Wow, si jauh coy. Ini bensin sisa 2, 32 km lagi, 51 menit lagi kita nyampe di pom bensin Nopan. Semoga bensinnya cepet ya, nggak lama-lama, nggak ngantri panjang, semoga ya kan, berharapnya begitu. Wih, wah, nyebur ya. Wah, nyebur ke jurang coy. Wah, ngeri coy. Nih. Iya nih, nyebur ke sana tuh. Hancur mobilnya coy. Woi, itu kalau berenang ya, waterboom. Tapi udah nggak ada. Udah nggak dipakai. Wih, ramenya. Pasar Muara Sipongi ya. Masalahnya di tepian jalan lintas barat coy. Jadi macetnya gak karuan. Macet banget. Waduh, hujan lagi coy. Wah, hujan coy. Lanjut lagi teman-teman, hujan lagi. Buset deh. Ini Sumatera masih musim hujan coy. Lagi kita nyampe di Kota Nopan, Panyabungan ya kan. Padang Sidempuan baru ke Sibolga gitu. Ini mungkin jam 5 kali nyampe nya. Nah, seperti inilah teman-teman untuk penampakan Kota Nopan. Banyak ALS tadi teman-teman, antar lintas Sumatera, mobil bus buat ke Jawa juga bisa teman-teman, sampai ke Semarang juga bisa dia di Jakarta ya kan. Ini apa? Kota Nopan. Wow. Terminal Kota Nopan Mandailing Natal ya. Habis ya? Oh enggak sih, ada. Ada. Walaupun panjang ya udahlah. Nggak isi kan. Ya, sudah, ya. Ya, Kak, sini.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Udah isi full tank petalit. Lumayan lama sih nunggunya, tapi ya nggak apa-apa, sambil istirahat juga kan. Sambil buka jas hujan. Udah buka teman-teman tuh, udah buka kan. Jadi lanjut lagi, tapi kita mau makan dulu teman-teman. Nanti isi bensin lagi nih teman-teman nih. Kan sisa waktu 5 jam lagi nih ke Sibolga nih, 197 km lagi teman-teman. Sekarang jam 11.41. Belum nyampe Sibolga lah, 1 jam sebelum Sibolga tuh udah isi bensin lagi nih. Karena kan isi bensin biasanya 4 jam sekali. Ini di motor 4 jam sekali isi. Tadi isinya 45.000 teman-teman full tank, ya kan? Kalau yang kemarin malam tuh isinya 35.000 full tank karena udah keisi juga kan sebelumnya. Naik kereta katanya, iya naik kereta gitu kan. Udah beda bahasanya kan. Tadi pagi bahasa Minang ya kan. Nah, sekarang udah bahasa Sumatera Utara coy. Panyabungan 25 km ya kan. Paling makan di Panyabungan ya kan. Ya, pokoknya kalau ada tempat makan ya kan, nah kita berhenti makan. Duit juga tinggal sedikit. Kayaknya mau ambil ATM BCA nanti kayaknya. Benar-benar fokus teman-teman kalau naik motor ini, naik kendaraan apapun sih, semuanya harus fokus, tak boleh lengah, jangan ngantuk teman-teman, bahaya. Kalau bisa istirahat sebentar kayak tadi saya tidur sebentar ya kan, lumayan. Tadi pas kita di pom bensin sambil kita nunggu bensin kan, pakai jas hujan sambil kita istirahat juga gitu. Wah, serius hujan lagi. Aduh, kacau men. Numpang kali ya? Gila men, 3 kali bolak-balik pakai jas hujan coy. Hujan mulu di sini coy. Di Sumatera Utara kacau men. Tahu si Bolga hujan gak ya? Perasaan waktu itu kagak gini cuacanya tahun lalu. Tiap daerah tuh ini ya teman-teman, di Sumatera Utara tuh tiap daerah tuh punya rumah adatnya masing-masing gitu loh, lucu banget. Sumber juga gitu ya, Sumatera Barat ya. Setahu saya tuh ada suku-sukunya juga tuh, suku ini suku itu, ya kan. Jadi Minangkabonya itu suku apa gitu. Kita berangkat pagi tadi jam 6 teman-teman. Penyebabnya adalah bukan jam 6 coy, jam 5 ya kan. Oh iya, ALS. Kita berangkat pagi jam 5 tuh karena kita ngejar kapal teman-teman. Takutnya kapalnya ini kan, walaupun kapalnya jam setengah 10 malam, tapi ya kita jaga-jaga cepet-cepetan nyampe sana kan lebih bagus gitu loh, daripada kita lama-lama. Kecuali kita nggak ngejar kapal, mau nyampe jam 10 malam juga nggak apa-apa. Ini kita ngejar kapal coy, mogok coy ALS nya tuh, sampai dikeluarin semua barang-barangnya coy. Aduh. Nah, masuk teman-teman ke kota Panyabungan ya kan, kantor Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan. Mungkin teman-teman ada yang orang Panyabungan ya kan. Nah, boleh teman-teman absen di bawah orang Panyabungan seperti ini teman-teman. Untuk penampakan kota Panyabungan. Mungkin teman-teman ada yang udah lama nggak pulang kampung ke Panyabungan ya kan. Tapi ini udah bagus ya, jalannya udah 2 jalur ya kan, satu arah. Di sini udah ada Indomaret Alfamart belum ya? Oh, masih belum ada coy, belum kelihatan deh tadi. Kan ayam balado ya. Singkat, aneh banget. Bukan makan singkong. Ini ayamnya tinggal 2 tau gak? Udah habis. Ini kuah ikan. Ya. Enak tapi kan. Enak gak? Habis makan teman-teman, tadi total 60.000. Saya pakai nasi ayam balado ya kan, isi saya juga nasi ayam balado. Nah, itulah. Cepat aja teman-teman biar cepat sampai tujuan nih. Sisa waktu 3 jam 56 menit lagi.
coy, 155 km. Nih hujannya dari belakang nih datangnya. Kayak kita langsung ngebut aja teman-teman. Oke, langsung gas teman-teman. Sampai di sini teman-teman langsung panas terik. Wih, airnya tidak hujan lagi, bos. Ya lebih baik beginilah teman-teman, panas terik daripada hujan serius. Nah, ini kita nyampe di Siabu. Oh, Mandailing Siabu. Kita sampai di Mandailing Siabu, teman-teman. Mandailing Natal ya, Kabupaten Mandailing Natal ya, Kecamatan Siabu. Oke lah, kita langsung lanjut aja teman-teman. Gila, tahu-tahu perjalanan hari ini 12 jam. Moga-moga nanti di kapal ada colokan ya buat ngecas. Banyak nih yang saya mau cas ini. Udah pada habis-habis semua ini apanya. Baterai-baterainya nih, baterai HP lah, baterai kamera. Pada habis-habis semua, coy. Langsung aja teman-teman biar cepet. Kita nyampe ke Padang Sidempuan dulu ya. Harusnya 1 jam lagi nyampe Padang Sidempuan. Oke, langsung kita gas. Gila pemandangannya teman-teman, keren banget tuh di depan. Gila. Ini baru saya lihat nih kayak gini nih pemandangannya, gila keren banget coy. Tuh. Ini baru cerah nih, cuacanya nih bagus. Kacau main tadi hujan mulu ya dari pagi ya. Gak berhenti hujannya, capek. Masuk ke sini, masuk ke daerah perkebunan kelapa sawit teman-teman, bisa dilihat tuh. Wow, kelapa sawit semua coy. Wah, tidur bentar doang. Capek coy. Oke. Ayo. Semangat, ayo. Udah tiduran, ayo. Semangat lagi. Bentar aja teman-teman tidurnya. Karena ngantuk, capek, ya kan? Ya, hancur jalannya. Wah, gila. Waduh. Kacau men. Oke. Masuk ke kota Padang Sidempuan. Salumpat Sendege. Welcome teman-teman semua ke kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Tapi saya nggak tahu nih Tapanuli apa ya. Tapanuli Selatan mungkin ya. Ibu kotanya Tapanuli Selatan kali ya, Padang Sidempuan. Mungkin teman-teman ada yang orang Padang Sidempuan. Nah, kayak gini teman-teman tuh penampakan kotanya, kota Padang Sidempuan saat ini. Luar biasa coy. Rame. Mungkin teman-teman ada yang ini kan, udah lama nggak pulang kampung. Lihat pemandangannya kayak gini. Banyak toko-toko, tuping motor, jual beli motor ya kan. Panas. Wah, ini depan ada tugu sawah teman-teman. Jadi gila rame banget. Sekarang jam 3.42 teman-teman. Sampai jam 6 nanti. Jalan pintas nih, belok kanan. Macet soalnya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman dari Padang Sidempuan kita lewat aja. Terima kasih sudah boleh mampir. Kita langsung lanjut ke Sibolga untuk perjalanan terakhir kita. Ini saya tembak ke ATM dulu teman-teman, 43 menit ya, 26 km.
Oke teman-teman, saya memutuskan buat kita ke Sibolga pakai jas hujan saja. Saya malas buka-buka lagi. Tadi sudah buka teman-teman pas kita ambil ATM duit, ya kan? Di ini nama daerahnya, bentar ya, saya nggak terlalu perhatiin sih tadi, langsung ambil aja. Soalnya udah panik banget teman-teman. Hujan, duit habis ya kan. Batang Toru teman-teman, mengarah ke Sibolga. Langsung dari Batang Toru ke Sibolga teman-teman 1 jam setengah, 1 jam 29 menit, 54 km. Sekarang udah jam 5, berarti nyampe jam setengah 7 coy. Oh banyak ini ya, pohon karet kayaknya dari Padang Sidempuan ke Sibolga. Tapi jalannya agak kecil ya, memang nih tuh agak kecil teman-teman jalannya. Wah ini bekas ini nih, apa namanya teman-teman, longsor. Wah, oh iya bekas longsor coy. Ini longsor Sibolga coy, gila. Oh ini bekas longsorannya kayak gini teman-teman. Yang Desember kemarin 2025. Ini sekolah. Tapi udah ini sih udah dibenerin sih. Tapi bekas longsorannya begini. Oh shit, tuh sampai rumahnya sampai hancur tuh. Ini mah belum nyampe Sibolga berarti ini. Lintas antar kota. Masih ini ke arah Sibolga, cuma belum nyampe Sibolga. Tuh banyak potongan kayu coy. Kayu potong. Wah. Oh iya. Wah. Wah. Rata coy semua orang. Sekolah coy. Selamat belajar tuh. SDN Garoga hilang coy. Oh ini rumah warganya masih utuh ya, masih bisa diselamatkan ya. Yang ini udah hancur nih, udah gak bisa diselamatkan tuh. Oh ini ada hunian sementara tuh. Iya ini hunian sementara nih. Wah hancur masjidnya coy. Wah tuh hancur coy. Wah kacau men. Tuh rumahnya tuh hancur. Wah banyak kayu lagi. Selamat datang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selamat jalan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ayolah. Jembatan Garoga 2. Buset. Wah. Itu rumahnya tenggelam ya. Kacau banget. Waduh, kasihan banget coy. Nah, di sini aman nih. Itu tuh di belakang. Bahaya banget. Sini aman ya harusnya. Iya, ini aman lah ya. Ternyata sepanjang perjalanan dari Padang Sidempuan teman-teman menuju ke Sibolga tuh banyak rumah warga teman-teman. Tuh kiri kanan rumah warga semua coy. Jadi jangan takut buat inilah ke Sibolga, karena Sibolga sudah ramai penduduk ternyata. Nih arah ke Sibolga nih banyak rumah penduduk kan. Setengah jam dari kota Sibolga nih kena juga coy. Buset. Wah kena juga ya, tapi nggak separah yang tadi sih. Ini sekolah masih aman nih kayaknya. Oh pagarnya hilang coy. Waduh, rumah boboh. Wih, tanah semua coy. Waduh. Tapi masih berdiri sih bangunannya, walaupun agak hancur. Cuma yang tadi sih yang parah. Bener-bener bergeser semua itu. Apa namanya? Rumah-rumahnya. Wah ini hancur nih. Parah juga ya. Tuh banyak gelondongan kayu coy. Padang Sidempuan ke Sibolga
Ditutup berarti ini jalannya. Iya. Ini nggak ada gini bensinnya nih. Iya habis, nggak ada. Ya udah, tinggal ganti satu, bisa lah ya, 18 kilo. Turut berduka cita teman-teman yang terkena musibah. Waduh, hancur. Terkena musibah Kemendikbudrismen, pengungsian sementara sebelumnya ini pasti. Untuk Sibolga dan daerah-daerah lain kayak Sumatera Barat dan Aceh. Progresnya sih saya kurang tahu ya, tapi terbukti dari saya lihat Sibolga ini kayaknya masih belum apa ya, bisa dibilang belum layak huni juga, belum direhabilitasi tuh kan, masih belum teman-teman. Jadi kayak masih belum layak tuh kan. Wah masih hancur coy, maksudnya belum ada reboisasi lah atau apalah. Wah ini aman nih yang ini, pokoknya yang hijau-hijau masih aman lah, yang kuning-kuning nih. Iya teman-teman, jadi kayaknya belum ada ini ya, paling cuma posko-posko ini aja nih, posko-posko apa namanya, pengungsian, dan tadi ada rumah-rumah baru gitu ya. Cuma rumah barunya juga berapa tadi ya, ada 5 atau 6 gitu ya, ya lumayan lah ya gitu. Cuma maksudnya agak lambat ya, nggak tahu tuh yang terdampak rumahnya tuh ngungsi ke rumah baru atau gimana gitu, atau masih di posko ya kan. Nah ini ada pom bensin nih sebelah kiri, ada gak ya? Ada coy, tapi ngantrinya panjang juga coy. Ya udahlah. No. Oh. Masih. Emang nggak boleh mandi? Ntar coba tanya dulu. Boleh kasih mandi? Bisa mandi pak? Ini? Hah? Bisa? Oh, soalnya ya. Airnya boleh. Hah? Ya airnya. Oke teman-teman, jadi kita memutuskan buat mandi di SPBU. Ini SPBU udah ada ke Sibolga sih, udah ke Sibolga, setengah jam lagi nyampe di Sibolga ya, 14 km. Ini SPBU nya udah di tepian laut sih teman-teman ya, dari tepian laut nih, sekedar nggak sih, dari tepian laut. Jadi paling videonya dari Bukit Tinggi ke Sibolga sampai di sini dulu teman-teman. Kita mau mandi dulu, nanti kita lanjutkan untuk video selanjutnya teman-teman. Bye bye.